Halo teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu materi mengenai proses costing. Nah, bedanya di sini, kalau minggu lalu kita belajar menggunakan metode weighted average, maka untuk hari ini kita akan membahas problem dengan metode FIFO atau first in first out. Nah, pada hari ini kita akan bahas problem 6, teman-teman bisa buka di modul di halaman 23. Nah, oke, kita baca soalnya bareng-bareng. Di sini Snackies Potato merupakan perusahaan besar yang memproduksi keripik kentang ternama di Indonesia. Dalam memproduksi keripik tersebut, perusahaan melibatkan dua departemen, yaitu departemen produksi dan juga departemen pengemasan. Nah, berikut data terkait selama bulan April 2020. Jadi di sini kita dikasih tahu informasi tentang departemen produksi dan juga departemen pengemasan. Lalu kita diminta untuk menghitung cost per equivalent unit, total cost to account for, dan assignment of cost menggunakan 5 step dengan metode FIFO. Serta buatlah jurnal terkait yang dibutuhkan. Nah, di sini juga diminta untuk cost per equivalent unit bulatkan ke 4 angka di belakang koma. Oke. Kita akan mulai dari departemen yang pertama dulu, yaitu departemen produksi. Berarti kita lihat nih informasi dari departemen produksi. Di sini ada informasi tentang pada akhir bulan Maret 2020, terdapat 15.000 bungkus keripik kentang yang masih dalam proses pembuatan, dengan proses produksi mencapai 55%. Nah, selama bulan April, keripik kentang yang mulai diproduksi ini adalah sebanyak 75.000 bungkus. Lalu jumlah keripik kentang yang ditransfer ke departemen pengemasan ada sebanyak 65.000 bungkus. Nah, diketahui bahwa yang masih belum selesai di bulan April baru diproses 85%. Lalu, biaya-biaya terkait departemen produksi adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada informasi tentang berapa beginning WIP-nya dan cost edit during April. Berarti kalau misalkan di sini, kalau misalkan kita lihat dari cost edit-nya, karena di sini ada cost edit during April, berarti kita tahu nih, oh sekarang kita akan membuat perhitungan ini untuk bulan April. Oke, jadi kita akan lihat nih, untuk step pertama, kita kan butuh data mengenai work in process beginning, lalu started during current period. Berarti kalau kita lihat di soal, work in process beginning yang mana? Karena tadi kita ada di bulan April, maka work in process beginning itu adalah yang bulan Maret, akhir bulan Maret. Kalau kita lihat akhir bulan Maret berarti yang ini nih, kalimat yang paling awal. Maka pada akhir bulan Maret terdapat 15.000 bungkus keripik kentang. Nah, berarti 15.000 bungkus ini yang kita catat sebagai work in process beginning. Maka kita masukin nih ke bagian physical unitnya. Di work in process beginning ada 15.000. Kita masukin nih 15.000. Lalu sekarang kita mau cari tahu berapa started during current periodnya. Kita lihat lagi. Tadi katanya selama bulan April, keripik kentang yang mulai diproduksi sebanyak 75.000 bungkus. Dari sini jelas ya, ini adalah keripik kentang yang mulai diproduksi. Kalau ini mulai diproduksi, maka di sini 75.000 ini adalah yang akan kita catat sebagai started during current period. Berarti di sini nih, 75.000. Sehingga to account for-nya kita bisa jumlahin nih dari work in process beginning ditambah dengan started during current period. Sehingga kalau kita jumlahin berarti di sini 15.000 ditambah dengan 75.000. Sehingga nilai to account for-nya adalah 90.000. Nah, setelah kita udah selesai step 1, kita udah dapat nilai to account for-nya, sekarang kita akan masuk ke step 2. Nah, kalau teman-teman masih ingat di minggu lalu, pada step 2 kan kalau minggu lalu kita cuma ada completed and transferred out during current period, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan di metode FIFO di sini karena sesuai dengan namanya yaitu dia metode first in first out, maka di sini kita akan bagi nih completed and transferred out-nya akan kita bagi dua. Yang pertama dari beginning work in process dan dari started and completed. Maksudnya apa? Jadi di sini kalau kita pakai metode FIFO atau first in first out, maka barang yang akan ditransfer ke departemen berikutnya, di mana di sini kan kalau misalkan perusahaan ini berarti departemen berikutnya adalah departemen pengemasan. Nah, berarti menurut metode FIFO, barang-barang yang akan ditransfer ke departemen pengemasan adalah barang-barang yang dari WIP beginning-nya dulu nih. Jadi kan tadi kalau teman-teman lihat di sini, pada akhir bulan Maret masih ada sisa 15.000 bungkus keripik kentang. Nah, 15.000 bungkus keripik kentang ini kan baru sampai di proses produksi 55%. Maka sekarang mau diselesai nih di bulan April. Nah, berarti 15.000 bungkus ini yang akan kita transfer nih ke departemen berikutnya. Kita transfer duluan nih 15.000.
Nah, berarti 15.000 ini teman-teman bisa masukin nih ke bagian sini. Completed and transferred out during current period. From beginning work in process sebesar 15.000 sesuai dengan angka work in process beginningnya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ketemu soal kayak gini, maka angka di sini from beginning work in process ini akan sama nih dengan angka di step 1 yang work in process beginning. Kalau di sini maka di sini 15.000. Lalu kita mau cari informasi tentang apa lagi? Kita tahu tentang apa lagi nih? Kalau kita lihat di soal, kita lihat nih. Kalau kita baca lagi, katanya jumlah keripik kentang yang ditransfer ke Departemen Pengemasan adalah sebanyak 65.000 bungkus. Berarti 65.000 bungkus ini apa? 65.000 bungkus ini adalah completed and transferred out-nya. Berarti jumlah keripik kentang yang akan ditransfer itu sebesar 65.000. 65.000 itu yang mana? Ini, dua ini. Dua ini kalau dijumlahin nilainya harus 65.000. Ya. Jadi di sini di soal ini dikasih tahu nih kalau misalkan jumlah keripik kentang yang ditransfer ke departemen berikutnya itu adalah sebesar 65.000 bungkus. Berarti di sini completed and transferred out-nya ada sebanyak 65.000 bungkus. Nah, di mana dari 65.000 bungkus, 15.000-nya itu dari work in process nih, yang beginning tadi. Jadi, yang belum selesai di periode lalu, diselesaikan nih di periode sekarang, yaitu di bulan yang ini nih, bulan April. Diselesaikan, sehingga 15.000 ini bisa ditransfer ke Departemen Pengemasan. Nah, maka untuk mencari started and completed-nya, berarti kan tadi kedua ini totalnya harus 65.000. Berarti untuk mencari started and completed-nya, kita selisihkan 65.000 dikurang dengan 15.000 atau yang beginning work in process. Sehingga di sini kita ketemu hasilnya 50.000 untuk started and completed-nya. Nah, berarti ini udah sesuai nih. Completed and transferred out atau yang ditransfer ke departemen berikutnya sebanyak 65.000 bungkus. Nih ya. Nah, di sini kita catat nih, maka totalnya kan kalau kita jumlahin completed and transferred out-nya jadi 65.000, ya kan? Nah, sekarang work in process ending-nya berapa? Di soal nggak dikasih tahu nih berapa work in process ending-nya. Berarti kita harus carinya gimana? Sama kayak minggu lalu udah pernah saya bahas bahwa to account for di sini, nih ya, to account for yang ada di sini nilainya akan sama dengan accounted for yang ada di sini. Maka kita bisa langsung masukin nih. Jadi, nilai to account for yang ada di step 1 akan sama dengan nilai accounted for yang ada di step 2. Ya, jadi kalau di atas 90.000 maka di bawah juga 90.000. Kalau di atas 100.000 maka di bawah juga 100.000. Gitu ya. Jadi, nilai to account for ini akan sama nih dengan nilai accounted for. Sehingga kalau misalkan kita tahu accounted for-nya 90.000, tadi completed and transferred out-nya ada 65.000. Berarti work in process ending-nya berapa? Kita selisihin. Caranya 90.000 dikurang dengan beginning work in process 15.000 dikurang dengan started and completed 50.000. Sehingga sorry, ini harusnya yang bawah ya. Nah, jadi equivalent unitnya yang 90.000 dikurang dengan 15.000 dikurang dengan 50.000. Sehingga dapat nih, untuk work in process ending ada 25.000. Nah, ini kan untuk physical unitnya. Sekarang kita mau cari tahu berapa equivalent unitnya. Kalau kita lihat di sini, di poin yang selanjutnya, ada informasi nih, direct material dimasukkan 30% pada saat produksi mencapai 35%, selanjutnya ditambahkan 40% jika penyelesaiannya sudah memasuki tingkat 50%, dan sisanya diberikan ketika produksi mencapai 80%. Nah, ini mungkin saya gambarin sedikit di sini. Ini berarti kita lihat nih, direct material itu kalau misalkan kemarin teman-teman ingat di yang problem sebelumnya, problem 4 berarti ya, itu kan kita bahas untuk grafiknya ini direct material dimasukkan sekaligus. Jadi dimasukkan sekaligus pada satu titik. Sedangkan kalau misalkan di soal ini, direct materialnya itu dimasukkan dalam 3 tahap. Jadi yang pertama dimasukkan nih pada saat produksinya mencapai 35%, lalu ditambahkan pada saat produksinya mencapai 40%, pada saat tingkat 50% ya, ditambahkan 40% jika penyelesaiannya sudah memasuki tingkat 50%.
Jadi yang tahap pertama dimasukkan di 35%, tahap kedua di 50%, dan sisanya diberikan ketika produksi mencapai 80% di sini berarti. Jadi di sini direct materialnya ini udah masuknya dalam 3 tahap. Nah, persentasenya juga ini udah di bawah nih. Jadi pada saat di tingkat produksi 35%, berarti yang ada di sini. Nah, pada saat direct material dimasukkan di sini, yang dimasukin berapa banyak? Sesuai dengan yang ada di soal, yaitu dimasukkan 30%. Ini ya. Nih, dimasukkan 30% pada saat tingkat produksi mencapai 35%. Di sini. Nah, kemudian selanjutnya ditambahkan 40% ketika proses produksi mencapai tingkat 50%. Dan sisanya diberikan ketika produksi mencapai 80%. Nah, jadi kalau digambarkan di grafik bentuknya seperti ini. 30% dimasukkan pada saat tingkat penyelesaiannya 35%. Lalu 40% direct material ditambahkan pada saat tingkat penyelesaiannya memasuki 50%. Dan sisanya dimasukkan pada saat proses produksi mencapai 80%. Nah, ini dapat 30% dari mana? Teman-teman selisih ini. 100% dikurang dengan tadi kan di sini udah masuk 30%. Kita kurangin nih, kurang 30% dikurang dengan yang masuk kedua nih, 40%. Sehingga di sini sisanya tinggal 30%. Ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini maksudnya apa? Untuk mencapai pada saat barang itu udah selesai, barang kan selesai pada saat direct material udah masuk 100%, ya. Dan tingkat penyelesaiannya mencapai 100%. Kalau direct material di sini udah dimasukkan 30%, di tahap kedua udah dimasukkan 40%. Maka sisanya tinggal berapa? Berarti kan dia maunya direct materialnya ada 100%, ya kan? Nah, karena dia mau direct materialnya 100%, maka kita selisih ini 100 dikurang dengan 30%, yaitu yang masuk di tahap pertama, dan 40% yang masuk di tahap kedua. Sehingga berarti di sini maksudnya adalah 30% direct material akan masuk pada saat tingkat penyelesaiannya mencapai 80%. Gitu. Jadi kayak gitu ya. Ini untuk direct materialnya. Nah, ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Untuk kita mencari berapa equivalent unitnya. Caranya gimana? Kalau teman-teman lihat yang beginning work in process di sini, kita kan lihat nih. Nah, sekarang kita mau isi nih di sini. Kita mau isi berapa sih equivalent unit untuk direct material dan conversion cost-nya. Kalau misalkan untuk direct material, kita akan lihat ke grafik ini. Jadi sebenarnya grafik ini itu untuk mempermudah teman-teman nanti untuk pada saat ujian boleh dibikin, boleh juga enggak gitu. Jadi kalau mau dibikin ini akan membantu teman-teman, tapi kalau nggak mau dibuat juga nggak apa-apa. Nah, jadi sekarang kita lihat nih, kita mau cari tahu direct material yang ada di beginning work in process harus kita masukin berapa persen. Kalau kita lihat di sini, WIP beginning kita ada di tingkat mana? Kita balik lagi nih di awal ya. Pada akhir bulan Maret 2020, terdapat 15.000 bungkus keripik kentang yang masih dalam proses pembuatan dengan proses produksi mencapai 55%. Ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kita punya 15.000 bungkus nih pada akhir bulan Maret 2020. Ingat, kita sekarang di April 2020. Kalau kita di bulan April, berarti akhir bulan Maret ini apa? Ini adalah WIP beginning kita. Karena ini dari akhir bulan Maret, maka pada saat di awal bulan April akan menjadi WIP beginning. Gitu ya. Nah, berarti kita tahu nih, WIP beginning kita tingkat penyelesaiannya udah mencapai 55%. Berarti kalau misalkan kita gambarkan ada di sini nih, di titik yang warna oranye. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, WIP beginning-nya ada di titik warna oranye yang 55%. Oke. Untuk apa kita gambar ini? Untuk kita tahu pada saat sekarang kita mau masukin direct material berapa persen. Caranya gimana? Teman-teman lihat nih. Di sini kita kan mau mengerjakan sisanya. Jadi anggap aja misalkan kita punya barang nih. Kita punya barang A misalkan. Kita punya barang A, kita mau masukin nih direct materialnya.
Mungkin direct materialnya ini nggak bisa dimasukkan sepenuhnya nih, tapi harus dimasukkannya secara bertahap. Atau kalau misalkan teman-teman mau contoh real, mungkin kita bisa pakai contoh handphone ya. Handphone itu kan komponen direct materialnya ada banyak. Misalkan bisa aja komponen direct material itu ada baterai, ada juga mungkin memori, ada juga mungkin prosesor dan sebagainya gitu kan. Nah, ketiga direct material itu pada saat mau dimasukin ini nggak bisa langsung dimasukin sekaligus. Gimana? Misalkan kita bikin dulu nih badan untuk handphonenya, lalu kita masukkan misalkan baterainya duluan, atau misalkan kita masukin prosesornya duluan. Baru setelah itu baru kita masukkan baterai dan juga komponen direct material lainnya, misalkan kayak gitu. Jadi misalkan kita punya tadi handphone ya, kita punya handphone nih dari awal kita produksi, lalu pada saat proses tingkat penyelesaiannya mencapai 35%, kita masukin nih direct materialnya. Misalkan kita masukin direct material yang pertama ada baterai gitu ya, kita masukin nih baterainya di sini. Pada saat tingkat penyelesaiannya mencapai 50%, ini kan terus diproduksi terus nih ya. Nah, pada saat mencapai 50%, kita masukin lagi nih direct material yang lain. Misalkan kita masukin memory card ya, atau prosesor dulu deh. Kita masukin prosesor di sini. Ya kan? Nah, tapi pada saat diproduksi belum selesai nih, tapi udah udah ganti bulan misalkan. Udah ganti ke bulan April gitu kan. Ini dikerjakan di bulan Maret dan sampai sini ini bulan April. Cut di sini nih. Nah, berarti direct material ini yang pertama dan kedua ini kan udah dimasukin nih di bulan Maret. Sehingga sekarang kita di bulan April yang perlu kita perhatiin atau kita perlu fokusnya itu adalah dari sini, dari titik warna oranye ke sebelah kanan. Ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang WIP beginning, yang mau kita lihat adalah berapa sisanya. Ya. Jadi kita mau lihat berapa sih sisa direct material yang masih belum masuk nih ke produk ini. Gitu. Jadi berapa nih yang belum masuk ke dalam barang dalam proses ini. Jadi kan kalau misalkan kita produksi, kita akan selesaikan nih handphone yang tadi, misalkan handphone yang tadi baru sampai dimasukin ke prosesor, kita mau selesain, kita masukin memory card dan kita finishing nih di sini. Nah, sekarang karena udah nyampe di tengah-tengah sini, kita mau lanjutin lagi prosesnya, maka anggap aja dari 0% sampai ke sini ini udah dikerjakan di bulan Maret. Gitu ya. Jadi sekarang kita mau lanjutin nih dari titik warna oranye ke sebelah kanan sampai dia nyampe 100%. Nah, jadi teman-teman ingat nih, kalau misalkan kita ngomongin tentang WIP beginning di sini, maka kita fokus ke berapa sisanya, berapa sisa direct material yang belum dimasukin. Berarti kalau kita lihat di sini, direct material yang belum dimasukin berapa? 30%. Jangan terbalik ya teman-teman ya, yang di atas adalah tingkat penyelesaiannya, yang di bawah adalah persentase direct materialnya. Jadi kalau kita lihat di sini, dari WIP beginning ke sebelah kanan, berapa yang belum masuk? Yang belum masuk adalah 30%. Sehingga 30% harus kita masukin nih. Kita masukin ke sini. Masukin nih, 30% dikalikan dengan physical unitnya, yaitu 15.000. Sehingga di sini kita dapat nih 4.500. Lalu sekarang conversion cost-nya. Conversion cost-nya gimana? Sama juga. Conversion cost kita mau lihat berapa sisanya. Jadi pokoknya teman-teman ingat aja, kalau kita ngomongin tentang WIP beginning atau kita mau isi berapa sih ekuivalen dari WIP beginning, kita akan fokus ke berapa sisa yang belum masuk nih. Berarti kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kita kan sekarang ada di tingkat penyelesaian 55%. Untuk dia bisa mencapai 100%, butuh conversion cost berapa banyak lagi nih? Dari 55% sampai 100%. Berarti caranya kan 100%. Di sini ya. Atau di sebelah sini aja deh. Nah, berarti di sini kan kita tadi udah nyampe 55%. Tapi kita mau selesaiin dia sampai 100%. Berarti sisanya berapa? 100% dikurang dengan 55%. Berarti 45% nih. Ya, jadi 45% ini adalah sisa conversion cost yang belum dimasukkan ke barang dalam proses. Nah, terus gimana caranya? Sama juga kayak tadi, kita mau catat sisanya berapa yang harus dimasukkan. Maka di sini kan ada 45%. Kita masukin nih, 45%, kita kalikan dengan 15.000. Sehingga di sini kita dapat 6.750.
50. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke started and completed. Nah, untuk started and completed sama yang udah pernah saya sampaikan minggu lalu, bahwa kalau started and completed maka dia untuk direct material dan conversion cost-nya sama-sama 100%. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan teman-teman bayangkan, kita tadi memulai itu sebanyak 75.000 nih. Kita start di periode ini sebanyak 75.000. 50.000-nya udah selesai nih di periode yang sama juga. Berarti kan kita mulai start di kalau misalkan kita lihat pakai grafik nih. Berarti kalau kita lihat, kita mulai nih di sini 0%. Dari 0 kita produksi nih. Dia mulai di periode ini dan selesainya juga di periode yang sama. Berarti kalau misalkan dia dari 0 sampai ke 100% ini udah selesai semua, maka kan direct material di sini udah masuk semua dong. Direct material di sini udah masuk semua, dan juga untuk conversion cost-nya, karena dia udah mencapai tingkat penyelesaian 100%, maka conversion cost-nya juga udah mencapai 100%. Sehingga dari sini teman-teman bisa langsung nih, 100% dikalikan dengan 50.000. Nah, sehingga kita punya 50.000 di sini. Untuk conversion cost juga sama, 100% kita kalikan dengan 50.000. Nah, sehingga untuk started and completed ini sama-sama udah 100%, sehingga jadi 50.000. Nah, sekarang untuk work in process ending. Untuk work in process ending, kalau teman-teman lihat di soal, di sini diketahui bahwa produk yang masih belum selesai di bulan April baru diproses sampai tingkat penyelesaiannya 85%. Berarti kalau kita lihat nih, produk yang masih belum selesai di bulan April. Berarti kan kalau misalkan produk yang masih belum selesai nih di bulan April, berarti dia akan masih dalam bentuk work in process. Ya, karena ini masih karena dia bilangnya di akhir bulan April, maka di sini ini adalah work in process ending kita. Ya, jadi di sini diketahui bahwa produk yang masih belum selesai di bulan April baru diproses sebesar sebanyak 85%. Jadi kan pada saat bulan April kita produksi nih, kita produksi 75.000. Nah, kalau teman-teman lihat, berarti dari 75.000 ini yang selesai berapa? Oh, yang udah selesai sebanyak 50.000. Sedangkan 25.000-nya gimana nih? 25.000-nya masih belum selesai, tingkat penyelesaiannya masih 85%. Maka 25.000 ini nih yang kita catat sebagai work in process ending. Tuh. Nah, terus sekarang gimana nih cara kita menghitung equivalent unit untuk direct material dan conversion cost-nya? Kita balik lagi ke grafik yang tadi. Kalau tadi kita lihat dari sisi WIP beginning, sekarang kita lihat dari sisi WIP ending. WIP ending kita ada di titik mana nih? Oh, udah di tingkat penyelesaian 85%. Nah, untuk masukan direct material ini masih sama ya. Kayak yang tadi WIP beginning, jadi direct materialnya masuknya tetap sama, 30% di tingkat produksi 35%, 40% di tingkat produksi 50%, dan 30% di tingkat produksi 80%. Ini masih sama. Nah, sekarang kita mau catat nih, nilai work in process ending berapa nih yang harus kita bebankan untuk direct materialnya. Caranya gimana? Kalau tadi saya bilang kalau teman-teman mau cari WIP beginning, kita fokus ke sebelah kanan, kita lihat berapa sisanya. Kalau misalkan kita mau lihat WIP ending, kita mau hitung WIP ending, teman-teman fokus dari titik warna hijau ke sebelah kiri. Maksudnya gimana? Teman-teman lihat nih, berapa yang udah masuk di periode ini. Kalau tadi pas WIP beginning kita lihat berapa sisanya, kalau sekarang WIP ending kita lihat berapa yang udah masuk sekarang. Berapa yang udah masuk nih. Jadi kita bukan mau cari sisanya, tapi kita mau cari berapa yang udah kita masukin, yang bisa kita bebankan. Gitu, jadi beda nih, kalau tadi WIP beginning kita lihat berapa sisanya, kalau WIP ending kita lihat berapa yang masuk. Nah, gimana caranya? Berarti teman-teman lihat nih, WIP endingnya ada di sini, di titik warna hijau ini. Kalau kita lihat, berarti kan direct materialnya udah masuk semua nih, 30% ditambah dengan 40%, ditambah dengan 30%, maka akan jadi 100%. Ya, jadi akan jadi 100% nih. Berarti direct materialnya udah 100% masuk nih ke dalam WIP ending. Maka di sini kita bisa masukin 100% dikalikan dengan 25.000. Sehingga dapatnya 25.000 juga. Lalu untuk conversion cost. Conversion cost-nya kita lihat nih.
dari 0 sampai di titik warna hijau ini, conversion cost-nya udah jalan berapa persen? Kalau kita lihat, proses produksinya mencapai 85%. Teman-teman kalau baca di kalimat yang terakhir, conversion cost dimasukkan seiring berjalannya proses produksi. Maka kalau WIP ending, untuk nilai conversion cost-nya ini akan sesuai dengan berapa tingkat penyelesaian si WIP ending. Atau berapa sih tingkat penyelesaiannya barang dalam proses yang di akhir bulan gitu ya. Kalau teman-teman lihat tadi kan dia punya tingkat penyelesaian 85%. Karena conversion cost-nya ini dimasukkan seiring berjalannya proses produksi, maka kalau kita lihat 85% ini yang akan kita catat juga nih di bagian conversion cost. Jadi kalau tadi direct material 100%, kenapa 100%? Karena dia udah masuk nih di sini, di grafiknya ini. Dari WIP ending ke sebelah kiri kalau kita lihat udah masuk nih 30%, 40%, 30%. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ngomongin conversion cost, kita nggak bisa masukin dia 100% di sini. Kenapa? Karena barangnya belum selesai, barangnya baru mencapai 85%. Dan conversion cost itu dimasukkan seiring berjalannya proses produksi. Oleh karena itu, maka conversion cost di sini juga akan mengikuti persentasenya tingkat penyelesaian WIP ending, yaitu 85%. Sehingga kalau teman-teman hitung di sini, caranya adalah 85% dikalikan dengan 25.000, yaitu nilai dari physical unit work in process ending. Nah, sehingga di sini ada 21.250. Nah, setelah ini kita ngapain? Maka equivalent unitnya kita jumlahin nih. 4.500 ditambah dengan 50.000 ditambah dengan 25.000. Sehingga kita dapat nih equivalent unit untuk yang direct material ada sebesar 79.500 dan untuk yang conversion cost ada sebesar 78.000. Gitu. Nah, ini untuk perhitungan step 2, jadi kita cari sampai berapa equivalent unitnya. Nah, sekarang kita diminta nih untuk bikin berapa total cost-nya. Sama kayak yang di pertemuan minggu lalu, maka kalau misalkan step 3, ini teman-teman tinggal ambil angka dari soal yang dikasih tahu di sini nih. Ya, di sini kita pindahin nih. Kan tadi ada work in process beginning. Work in process beginning berarti kita lihat nih direct materialnya berapa. Oh, direct materialnya di sini 7.200.000. Kita masukin ke bagian direct material 7.200.000. Conversion cost-nya berapa? Conversion cost-nya di sini ada 12.325.000. Kita masukin nih 12.325.000. Nah, karena kita udah tahu direct material dan nilai conversion cost-nya, maka total production cost-nya kita jumlahkan nih. 7.200.000 ditambah dengan 12.325.000. Nah, sehingga di sini jadi 19.525.000. Gitu. Ini untuk yang work in process beginning. Nah, setelah itu ada cost edit during April atau cost edit in current period. Jadi berapa cost yang ditambahkan di periode sekarang? Kalau kita lihat di sini, yang dikasih tahu adalah conversion cost-nya. Maka kita masukin nih conversion cost 42.300.000. Lalu ada apa lagi? Ada total production cost. Total production cost berapa? 65.500.000. Kita masukin nih total production cost 65.500.000. Sehingga direct material di sini kita selisihkan nih. Total production cost 65.500.000 dikurang dengan conversion cost 42.300.000. Nah, sehingga di sini kita punya direct material itu sebesar 23.200.000. Nah, setelah itu kita ngapain? Kita jumlahkan. Kita jumlahin nih. Work in process beginning ditambah dengan cost edit in current period. Sehingga untuk total production cost-nya ada 85.025.000. Untuk yang direct materialnya 30.400.000 dan untuk yang conversion cost-nya ada 54.625.000. Gitu. Ini untuk yang bagian step 3. Jadi untuk step 3 ini kita benar-benar tinggal pindahin aja angka dari soalnya yang ada di sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Setelah step 3 selesai, kita lihat step 4. Step 4 kita mau cari berapa sih cost per equivalent unitnya.
Nah, dari namanya aja teman-teman udah bisa nebak ya, cost per equivalent unit. Berarti kita akan bagi costnya dengan berapa equivalent unit untuk setiap barangnya. Jadi untuk setiap direct material dan conversion cost kita mau lihat nih, berapa sih cost per equivalent unitnya gitu. Nah, berarti sekarang kita lihat nih, kita pakai cost edit during period. Nah, ini mungkin agak berbeda ya dengan yang udah kita bahas di minggu lalu. Kalau misalkan minggu lalu kita pakai angka dari total cost to account for, tapi kalau misalkan kita pakai metode FIFO, maka yang kita hitung adalah berapa cost edit in current periodnya aja. Nah, berarti di sini cost edit in current period ada 23.200.000. Lalu untuk yang conversion cost-nya berarti di sini ada 42.300.000. Nah, terus sekarang kita mau cari nih berapa cost per equivalent unitnya. Berarti caranya kita cari tahu kita masukin dulu berapa equivalent unitnya. Equivalent unit kita lihat dari mana? Lihat dari step 2. Ini ya, yang ada di paling bawah nih. Kalau direct material maka kita masukin nih ke sini, direct material yaitu 79.500. Tapi kalau misalkan di sini conversion cost, maka di sini kita masukkan juga equivalent unit untuk conversion cost yaitu sebesar 78.000. Sehingga cost per equivalent unit teman-teman tinggal bagi nih, cost edit during period dibagi dengan equivalent unit. Maka di sini kita dapat nih 291,8239. Dan untuk yang conversion cost 542,3077 gitu. Ini untuk yang step 4-nya. Jadi semua angkanya itu akan berhubungan dari step 1 sampai step 5 gitu. Jadi di sini step 1 angka to account for dipakai untuk accounted for. Lalu dari step 2 ke step 3 kita masukin aja angka dari soal, dan untuk ke step 4 kita butuh angka dari step 2 gitu. Nah, setelah kita udah ketemu berapa cost per equivalent unit untuk masing-masing untuk periode ini, maka kita bisa masuk ke step 5. Jadi kita mau hitung berapa total cost accounted for-nya. Yang pertama kita lihat dari mana nih? Kalau kita lihat yang pertama di sini, assignment of cost, ada yang pertama work in process beginning. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ingat, minggu lalu itu kan saya sempat jelasin caranya adalah dengan equivalent unitnya dikalikan dengan cost-nya, cost per equivalent unit, ya kan? Nah, tapi sekarang kita akan masukin work in process beginning-nya dari step 3, dari yang ini nih. Ya, jadi karena ini work in process beginning, maka kita masukin nih dari nilai work in process beginning. Kita masukin 7.200.000 dan 12.325.000. Sehingga di sini work in process beginning-nya kalau kita jumlahin akan menjadi 19.525.000. Nah, terus ada cost edit nih. Cost edit tuh beginning work in process in current period. Nah, kalau ini pakai angka apa? Kalau ini kita pakai angka yang ada di sini nih, yang beginning work in process. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat, ini kan cost edit tuh beginning work in process kan. Nah, kenapa kita pakai angkanya? Kenapa kita pakai equivalent unit yang ini? Karena dua angka ini adalah yang kita tambahkan tadi. Tadi kalau misalkan teman-teman ingat, yang pertama itu kan kita mau cari berapa sisanya, ya kan? Sisanya lah yang kita tambahkan ke sini. Maka kedua ini itu dikategorikan jadi cost edit to beginning work in process in current period. Sehingga untuk direct material kita masukin nih, ada 4.500. Kita masukin 4.500 dikalikan dengan berapa nih cost per equivalent of work done-nya. Berarti di sini ada 291,8239. Sehingga kita dapat 1.313.208. Lalu untuk yang conversion cost juga sama. Conversion cost tadi beginning work in process-nya berapa? 6.750. Berarti di sini 6.750 kita kalikan dengan cost-nya, yaitu 542,3077. Sehingga di sini jadi 3.660.577. Nah, terus setelah kita udah dapat angkanya, maka kita jumlahkan nih untuk mencari total from beginning inventory. Kita
kita jumlahkan, yaitu 19.525.000 ditambah dengan 4.973.785. Nah, sehingga di sini total from beginning inventory jadi 24.498.785 gitu. Nah, ini tadi kita ambil dari atas, kita warnain ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat kayak gini, berarti ini adalah ambil dari atas nih, kalau ada warna-warnanya kayak gini. Oke, nah setelah kita udah selesai total from beginning inventory, sekarang kita masuk nih, started and completed. Nah, started and completed ini kita dapat dari mana nih? Sama, started and completed kita akan cari tadi equivalent unitnya. Untuk yang started and completed, lalu kita kalikan dengan cost per equivalentnya. Berarti kalau misalkan di sini untuk yang started and completed, kalau kita lihat kan ada 50.000 ya. Jadi di sini 50.000 dikalikan dengan cost per equivalent unitnya, yaitu 291,8239. Sehingga di sini dapat 14.591.195. Dan untuk yang conversion cost, berarti di sini kita lihat nih, kita punya 50.000 ya. Tadi untuk conversion cost dengan cost per equivalent dia itu adalah 542,3077. Sehingga di sini kita bisa masukin nih 50.000 dikalikan dengan 542,3077. Sehingga kita dapat 27.115.835. Kita jumlahin nih. Dapat nih 41.706.580. Nah, kedua ini dijumlahkan akan menjadi total cost of unit completed and transferred out, yaitu sebesar 66.205.365. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Ada work in process ending. Work in process ending cara hitungnya sama kayak tadi yang sebelum ini, yaitu yang started and completed. Nah, caranya gimana? Kita lihat ke atas. Kita lihat berapa equivalent unit untuk work in process ending. Berarti kalau di sini kita lihat direct materialnya ada 25.000, conversion cost ada 21.250. Berarti di sini kita mulai nih. Untuk yang work in process ending berarti tadi ada 25.000 untuk unitnya. Di sini 25.000 kita kalikan dengan cost-nya. Cost-nya yaitu 291,8239. Sehingga ada 7.295.598. Dan untuk yang conversion cost-nya sama juga nih. Tadi work in process ending equivalent unitnya ada 21.250. Nah, di sini nih 21.250 dikalikan dengan cost per equivalent unitnya, yaitu 542,3077. Sehingga di sini ada 11.524.039. Sehingga total dari work in process endingnya kita jumlahkan nih ke samping. 7 juta sekian ditambah dengan 11 juta. Sehingga ada 18.819.636. Nah, selanjutnya untuk total cost accounted for, teman-teman jumlahin. Berarti di sini dari total cost of unit completed and transferred out dijumlahkan dengan work in process ending. Sehingga kita dapat nih 85.025.000. Untuk yang direct material 7.295.590. Ini kalau yang ini kita jumlahkan dari atas ya. Nih. Nah, untuk yang bagian direct material berarti di sini ada 30.400.000. Untuk yang conversion cost berarti di sini ada 54.625.000. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, angka di sini itu mirip ya sama angka yang ada di sini. Ya, paling bedanya cuma Rp1 di belakang karena kita pembulatan tadi kan di bagian cost per equivalent unit. Jadi bedanya cuma sedikit, tapi harusnya biasanya sama nih antara total cost accounted for yang ada di step 5 dengan total cost to account for yang ada di step 3.
Nah, setelah kita udah selesai melakukan perhitungan, udah selesai nih dari step 1 sampai ke step 5, maka selanjutnya yang akan kita buat adalah jurnal. Nah, jurnalnya masih sama kayak yang kita pelajari minggu lalu, ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama untuk kita mencatat berapa cost yang terjadi di periode ini, dan jurnal yang kedua adalah untuk jurnal transfer dari departemen produksi ke departemen pengemasan. Nah, sekarang kita mau catat dulu untuk cost yang terjadi. Berarti cost yang terjadi lihatnya dari mana? Lihatnya dari yang ada di sini nih, yang ada di step 3. Cost edit in current period. Berarti kalau kita lihat di sini ada direct material nih, 23.200.000. Berarti kita akan catat di sebelah kredit. Sebesar berapa? 23.200.000. Kita masukin nih, 23.200.000. Lalu ada apa lagi? Ada conversion cost yang kita catat pada cash atau various account. Nilainya berapa? 42.300.000. Kita masukin 42.300.000. Sehingga kalau di sini teman-teman lihat, maka work in process produksinya berapa? Dijumlahkan aja. 23.200.000 ditambah dengan 42.300.000. Sehingga di sini teman-teman kalau lihat jumlahnya sama nih kayak yang tadi kita hitung di step 3. Mungkin di sini saya kasih notes ya. Ambil dari cost edit in current period, step 3. Gini ya. Nah, mungkin ini saya kasih notes di sini mungkin biar teman-teman lebih mudah nanti pada saat belajar. Jadi di sini saya kasih notes ya. Ambil dari cost edit in current period yang ada di step 3 yang ada di sini ya. Nah, terus selanjutnya untuk journal transfer nih. Transfer dari departemen produksi ke departemen pengemasan. Caranya gimana? Kita catat work in process pengemasan pada work in process produksi. Berarti di sini sekarang work in process-nya udah menjadi bagian dari pengemasan, bukan lagi produksi. Nah, jurnal yang diambil, angka yang diambil yang mana? Angka yang diambil adalah angka yang ini nih. Total cost of units completed and transferred out. Nih ya, kita kasih warna. Nih. Di sini kita masukin nih 66.205.365. Jadi dua angka ini ambilnya dari mana? Ambilnya dari sini, dari total cost of units completed and transferred out yang ada di step 5. Nah, ini mungkin saya kasih notes juga di sini. Ambil dari total cost of unit completed and transferred out. Oh, ini ada di step 5. Nih ya teman-teman. Nah, ini jadi kalau teman-teman nanti masih mau belajar lagi, bisa lihat dari sini. Angka ini diambil dari mana? Dari cost of units completed and transferred out di yang ada di step 5. Atau kalau misalkan teman-teman mau tahu ini tuh dari mana angkanya, bisa lihat dari warnanya. Kalau ini mau menandakan aja kalau ini sama. Itu yang atasnya juga. Gitu. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman untuk yang departemen produksi. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk departemen pengemasan. Nah, berikutnya adalah departemen pengemasan. Sama nih, di step 1 formatnya juga sama, ada work in process begini. Cuma bedanya kalau tadi di step di departemen yang sebelumnya adalah started during current period. Kalau di departemen yang kedua ini kita akan masukinnya transferred in during current period. Oke, berarti di sini kita akan masukin nih berapa sih angka yang ditransfer dari departemen sebelumnya. Nah, kita baca dulu informasi yang ada di departemen pengemasan. Yang pertama di sini, terdapat persediaan 20.000 bungkus keripik pada awal bulan April dengan proses produksi mencapai 60%. Berarti kita lihat nih, ada informasi nih 20.000 bungkus pada awal bulan April. Teman-teman ingat, kita sekarang ada di bulan April. Maka kalau dia ada di awal bulan April, ini adalah beginning atau work in process beginning. Nah, kita masukin di sini, ada 20.000.
Nah, terus kita baca lagi. Pada akhir bulan April terdapat WIP ending sebanyak 3/5 WIP beginning yang memerlukan 30% penyelesaian lagi sebelum siap dijual. Nah, biaya-biaya terkait departemen pengemasan ialah sebagai berikut. Oke. Nah, berarti kita cuma kasih tahu ada WIP beginning nih. Gimana cara kita mencari to account for-nya? Berapa transfer in-nya? Caranya, teman-teman lihat nih ke yang sebelumnya. Yang sebelumnya, kita mau lihat nih, berapa sih yang ditransfer ke departemen berikutnya. Kalau kita mau cari berapa yang ditransfer, berarti mana yang kita lihat? Yang ini, ya. Yang tadi nih, yang ada dari berapa beginning work in process-nya dan started and completed-nya. Nah, jadi dua ini, 15.000 dan 50.000, ini kan adalah unit yang berhasil selesai di periode ini dan berhasil ditransfer ke departemen berikutnya. Maka transferred in di sini kita akan masukin nih nilainya berapa? 15.000 yang tadi di sini ditambah dengan 50.000. Ini ya. 15.000 ditambah dengan 50.000 sehingga ada 65.000. Nah, ini saya kasih warna hijau ya untuk menandakan kalau misalkan ini diambilnya dari yang atas ini. Ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti bingung, dari mana nih transfer in 65.000? Dari atas, dari sini. Oke. Nah, terus sekarang, berarti setelah kita udah tahu berapa work in process beginning dan berapa transfer in-nya, maka kita dapat nih to account for-nya. Kita jumlahkan. 20.000 ditambah dengan 65.000. Sehingga kita punya to account for yaitu sebesar 85.000. Nah, setelah ini berarti step 1 udah selesai nih. Sekarang kita masuk ke step 2. Di step 2, kita mau isi dulu berapa physical unitnya. Sama kayak tadi, kalau dia beginning work in process, from beginning work in process, maka teman-teman bisa masukin nih, angka di sini akan sama nih dengan yang ada di atas, yang work in process beginning, yaitu sebesar 20.000. Lalu, ada apa lagi? Katanya ada work in process ending sebanyak 3/5 WIP beginning. Ya. Jadi berarti di sini ada WIP ending nih. Nilainya berapa? Nilainya 3/5 dari WIP beginning. Berarti 3/5 kita kalikan dengan nilai beginning WIP-nya yaitu 20.000. Berarti di sini kita punya 12.000 untuk work in process ending. Nah, sama kayak tadi yang udah saya jelasin juga, kalau misalkan to account for yang ada di step 1, itu akan sama dengan accounted for yang ada di step 2. Yang ini ya. Ini kita pakai warna biru. Nah, ini akan sama nih di sini. Berarti kalau misalkan di atas 85.000, maka kita bisa cari di bawah adalah 85.000 juga. Nah, sehingga kalau kita udah ketemu kayak gini, kita bisa cari berapa nih started and completed-nya. Caranya gimana? Untuk mencari angka accounted for, ini kan kita jumlahin semua nih. Dari completed and transferred out ditambah dengan work in process ending. Dimana di sini completed and transferred out-nya terbagi jadi dua. Ada from beginning work in process, ada started and completed. Berarti kalau kita mau cari berapa started and completed-nya, kita caranya tinggal gimana? Totalnya atau accounted for-nya yaitu sebesar 85.000, kita selisihkan dengan apa? Dengan beginning work in process yaitu 20.000 dikurang lagi dengan work in process ending yaitu 12.000. Sehingga sisanya adalah 53.000. Nah, berarti 53.000 ini adalah unit yang berhasil diproduksi dan diselesaikan pada periode ini. Jadi tadi kan kita transfer ini ada 65.000 nih. Nah, yang dimulai dilanjutkan dan selesai itu ada 53.000 unit. Gitu. Nah, setelah itu sekarang kita masukin nih ke equivalent unitnya. Nah, sama kayak yang udah saya sampaikan minggu lalu, untuk nilai transferred in di bagian equivalent unit, ini angkanya selalu 100%. Ya, jadi angka di sini itu selalu 100% nih. Kenapa kayak gitu? Karena kalau transferred in, kita kan mau tahu nih, berapa sih nilai barang yang ditransfer. Nah, kalau barang udah ditransfer itu kan transfernya langsung seluruhnya nih. Maka kita masukin di sini transferred in-nya sebanyak 100% semuanya. Oke. Nah, sekarang kita mulai nih untuk direct material, untuk beginning WIP. Sama kayak yang tadi di departemen sebelumnya, kita akan lihat ke grafiknya. Ini kan tadi departemen produksi, sekarang kita masuk ke yang departemen pengemasan.
Sekarang kita lihat nih, work in process beginning-nya ada di tingkat penyelesaian berapa persen. Kalau kita baca di soal, di sini katanya ada persediaan 20.000 bungkus keripik pada awal bulan April dengan proses produksi mencapai 60%. Gini ya, mencapai 60%. Nah, pada akhir bulan April terdapat WIP ending sebanyak 3/5 WIP beginning. Ini buat nanti kita mencari berapa WIP endingnya. Sekarang WIP beginning berarti kita cuma butuh informasi tentang berapa sekarang WIP beginningnya ada di tingkat mana. Nah, kalau di sini berarti udah mencapai 60%. Berarti ada di titik yang warna oranye. Ada di sini nih. Ini adalah WIP beginning. Nah, terus kita baca lagi nih informasi yang ada di bawah tabel. Direct material dimasukkan 20%, ya. Dimasukkan 20% ketika proses pengemasan mencapai 25%. Selanjutnya, ditambahkan 50%. Nih, ditambahkan 50% ketika proses pengemasan mencapai 50%. Dan sisanya diberikan saat proses pengemasan mencapai 75%. Ini ya. Nah, ini. Berarti kalau teman-teman lihat nih, pada saat tingkat penyelesaiannya mencapai 25%, direct material akan dimasukkan sebesar 20%. Ya, sesuai dengan panah ini ya. Lalu, ketika proses pengemasan mencapai 50% di sini, berarti direct material yang akan dimasukkan sebesar 50% juga. Dan yang terakhir, kalau misalkan sisanya pada saat tingkat penyelesaian 75%, maka sisanya akan dimasukkan ke sini. Sisanya dapat dari mana? Dapat dari tadi. Tadi kan total direct material itu kan pasti 100% ya. 100%. Lalu di tahap yang pertama udah masuk 20%. Maka kita kurangi nih dengan 20%. Lalu di tahap kedua masuk 50%. Maka kita kurangin lagi dengan 50%. Maka di sini sisanya tinggal 30%. Gitu. Makanya di sini kenapa ini 30%? Karena ini 100% dikurang 20 dikurang 50. Maka kita dapat 30% untuk direct material yang dimasukkan di tingkat penyelesaian 75%. Oke, sama kayak tadi, kalau kita ngomongin WIP beginning, maka yang kita akan fokus ke sebelah kanan, atau kita mau lihat sisanya berapa yang belum masuk. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat WIP beginning, sisanya berapa nih yang belum masuk? Berarti kan 20% dan 50% ini udah masuk nih, udah include nih, dari 0 sampai sini. Nah, sekarang dari titik oranye ini sampai ke 100%, kurang berapa lagi direct materialnya? Butuh berapa lagi? Kalau dilihat di sini, dia butuh 30% lagi. Maka di sini kita akan masukin nih di bagian equivalent unit untuk direct materialnya, maka di sini kita akan masukkan 30% dikalikan dengan 20.000. Maka di sini akan jadi 6.000. Oh maaf teman-teman, untuk ini, untuk from beginning work in process, kalau di bagian transferred in, ini masukinnya bukan 100% tapi 0 ya. Kenapa 0? Karena ini kan kita ngomongin tentang beginning work in process. Pada saat dia, kalau misalkan teman-teman bayangin nih, pada saat dia dicatat di bulan lalu, itu kan transferred in udah kita catat 100%. Sama kayak yang started and completed dan work in process ending ini kan. Jadi untuk si beginning work in process, ini kan karena ini lanjutan, kita cuma melanjutkan sekarang, bukan kita mulai baru, maka dia itu udah ditransfer sepenuhnya di periode sebelumnya. Sehingga di periode ini kita nggak perlu catat lagi nih untuk nilai transferred in-nya. Gitu ya. Mohon maaf atas kesalahannya. Jadi ini harusnya 0 nih untuk yang transferred in di bagian beginning work in process. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi untuk direct materialnya berarti di sini kita masukinnya 30% dikalikan dengan 20.000. Ya. Jadi untuk yang direct material karena tadi sisanya tinggal 30%, maka kita masukin nih 30% dikalikan 20.000 sehingga kita dapat 6.000. Nah, untuk conversion cost gimana? Conversion cost sama nih tadi. Kita kan ada di titik 60% di sini ya. Nah, berarti dari 60% untuk mencapai 100% butuh berapa persen lagi? Berarti kan tinggal 100 dikurang dengan 60. Maka kita butuh 40% lagi ya.
Nah, karena kita butuh 40% lagi, maka yang dimasukkan di conversion cost di sini adalah 40%. Kenapa harus mengikuti tingkat penyelesaian si WIP beginning? Karena conversion cost dimasukkan itu mengikuti tingkat proses pengemasan atau dimasukkan itu seiring berjalannya proses produksi, sama kayak yang tadi ya. Jadi conversion cost akan selalu dimasukkan beriringan dengan proses produksi. Jadi kalau tadi proses produksinya udah mencapai 60%, maka conversion cost juga mencapai 60%, sehingga sisanya tinggal 40%. Ini kita kalikan dengan 20.000, sehingga di sini ada 8.000. Nah, terus setelah itu kita masuk ke started and completed. Sama kayak tadi, started and completed, kalau misalkan dia baru dimulai dan selesai juga di periode yang sama, maka nilai dari direct material dan conversion cost-nya juga akan sama, yaitu 100%. Nih ya. Jadi kita masukin nih, 100% dikali 53.000, yang ini juga sama. 100% dikalikan 53.000. Sehingga dua-duanya nilainya 53.000. Nah, sekarang work in process ending. Work in process ending berarti kalau teman-teman lihat di sini, katanya pada akhir bulan April terdapat WIP ending sebanyak 3/5 WIP beginning yang memerlukan 30% penyelesaian lagi sebelum siap dijual. Nah, berarti dia bilang dia membutuhkan 30% lagi. Kalau dia bilang membutuhkan 30% lagi, berarti sekarang WIP-nya udah di mana nih? WIP ending-nya udah berada di tingkat berapa? Berarti kalau kita lihat di grafik ada di tingkat 70% ya. Kenapa dia bisa di 70%? Karena untuk mencapai selesai jadi barang jadi sampai dia siap dijual, itu kan harus di 100%. Dia bilang dia butuh 30% lagi sampai siap dijual. Maka 100% ini kita kurangkan dengan 30%. Sehingga kita dapat nih WIP ending-nya ada di tingkat penyelesaian 70%. Ya. Nah, setelah itu sama kayak tadi, sama kayak departemen berikutnya, kalau kita ada di WIP ending, maka kita akan fokus ke sebelah kiri, ya. Jadi kita mau lihat berapa sih yang udah masuk ke WIP ending ini, terbalik sama yang tadi WIP beginning. Kalau WIP beginning kita lihat ke sebelah kanan, kita mau lihat berapa sisanya nih. Dari titik ini, titik orange sampai ke 100% butuh berapa. Tapi beda nih, kalau WIP ending, kita akan lihat dari berapa yang udah masuk. Dari 0% sampai 70% udah berapa nih direct material yang masuk dan conversion cost yang masuk. Gitu ya. Nah, oke. Setelah ini udah selesai nih, kita udah masukin 70% WIP ending, maka untuk direct materialnya, kita mau lihat direct material udah masuk berapa persen. Berarti di sini yang udah masuk adalah 20% dan 50%. Kita jumlahin nih berarti kedua ini. 20% ditambah 50%. Berarti sama dengan 70% ya. Total dari keduanya berarti 70% direct material udah masuk nih ke dalam WIP ending. Maka di sini kita masukin nih 70% dikalikan dengan 12.000. Sehingga di sini ada 8.400. Nah, untuk conversion cost-nya gimana? Conversion cost kita lihat juga. Sekarang tingkat penyelesaiannya di mana? Di 70%. Maka 70% ini juga sama. Kita pakai nih 70% dikalikan dengan 12.000. Ya, jadi di sini 8.400 juga. Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Jadi ini kebetulan aja angka direct material dan WIP ending-nya sama nih, sama-sama 70%. Tapi bukan selalu sama, tapi tergantung lagi, balik lagi ke soalnya. Kalau di sini karena kebetulan dia sama, maka angkanya sama. Tapi nggak selalu sama untuk setiap soal, gitu ya. Jadi ini kebetulan sama karena 20 tambah 50, sama dengan 70 juga, gitu. Oke, setelah kita udah ketemu masing-masing equivalent unitnya, maka kita bisa jumlahin nih. Dari beginning work in process, ditambah dengan started and completed, ditambah dengan work in process ending. Sehingga kita punya equivalent unit untuk transferred in sebesar 65.000, untuk direct material sebesar 67.400, dan untuk conversion cost sebesar 69.400. Nah, ini adalah untuk step 1 dan step 2. Selanjutnya untuk yang step 3 dan untuk yang step 3, kita akan mulai nih. Step 3, 4, dan 5 itu akan membahas semuanya tentang cost-nya atau biayanya.
Jadi kalau step 1 dan 2 kita ngomongin tentang berapa unitnya, berapa equivalent unitnya, physical unitnya. Kalau di step 3, 4, dan 5, ini udah masuk ke cost-nya atau biayanya berapa. Ya, kita mulai dari step 3 dulu. Untuk step 3 berarti ini sama nih kayak yang di sebelumnya. Kalau teman-teman ketemu tabel kayak gini, maka teman-teman tinggal pindahin aja. Berarti WIP beginning untuk yang bagian transfer in ada 12.250.000, kita masukin ke sini nih. 12.250.000. Lalu untuk yang direct material 5.760.000 dimasukin ke sini. 5.760.000. Untuk yang conversion cost berapa nih? Nah, di sini ternyata conversion cost-nya nggak dikasih tahu, tapi dia kasih tahu totalnya. Maka di sini totalnya ada 21.130.000. Nah, berarti conversion cost-nya berapa? Conversion cost-nya kita selisihkan nih. Total production cost dikurang dengan transfer in, dikurang dengan direct material. Sehingga di sini conversion cost-nya ada sebesar 3.120.000. Tuh, ini untuk yang work in process beginning. Lalu selanjutnya cost edit April atau cost edit in current period. Kita lihat nih, direct materialnya ada 52.250.000. Lalu dikasih tahu apa lagi? Totalnya ada 146.550.000. Nah, sekarang transfer in dan conversion cost-nya belum ada nih angkanya. Kita nggak tahu nih angkanya berapa. Caranya gimana? Untuk yang transfer in, cost edit in current period, teman-teman bisa ambil angka dari sini nih, dari yang step sebelumnya, yang ini. Ya, total cost of units completed and transferred out. Jadi ini kan cost dari unit yang udah komplit dan udah ditransfer nih. Nah, karena di sini transferred out, maka masuk ke sini. Jadi transferred in. Nilainya sama, sebesar 66.205.365. Nah, ini saya kasih warna ya. Nah, jadi ini ambilin sama nih dari yang atas. Sumbernya masih sama dari total cost of units completed and transferred out yang ada di step 5. Gitu. Jadi ini dipindahin ke bawah. Nah, setelah kita udah ketemu angka untuk yang transferred in, maka kita bisa cari nih conversion cost-nya. Dengan cara gimana? Sama kayak tadi caranya. 146.550.000 dikurang dengan transferred in 66.205.365 dikurang dengan direct material 52.250.000. Sehingga di sini kita ketemu nih 28.094.635. Sehingga total cost to account for-nya teman-teman jumlahin antara work in process beginning ditambah dengan cost edit in current period. Maka di sini jadi 167.680.000, untuk yang transferred in 78.455.365, untuk yang direct material 58.010.000, dan untuk yang conversion cost 31.214.635. Oke. Nah, terus selanjutnya sekarang untuk kita mau cari berapa cost per equivalent unitnya. Cost per equivalent unit sama kayak tadi, di sini kita pakai angkanya cost edit during period. Jadi kita bukan pakai angka total cost to account for, tapi kita pakai angka cost edit in current period. Berarti di sini untuk yang transferred in 66.205.365, untuk direct materialnya 52.250.000, untuk yang conversion cost-nya 28.094.635. Ini ya. Nah, terus cost edit during period dibagi dengan apa? Dibagi dengan equivalent unitnya yang tadi kita cari di step 2. Maka yang ini nih, 65.000, 67.400, dan 69.400. Sehingga kita bisa ketemu nih cost per equivalent unitnya. Caranya gimana? Cost edit during period dibagi dengan equivalent unit of work done in current period. Ya, berarti kita ketemu nih. Untuk yang transferred in jadinya 1018,5441. Untuk yang direct material 775,2226. Dan untuk yang conversion cost 404,8218.
Nah, ini karena dia tadi diminta 4 angka di belakang koma, maka kita ikutin ya 4 angka di belakang koma. Oke, sekarang kita setelah step 4 udah selesai, udah ketemu cost per equivalent unitnya, kita masuk ke step 5. Di step 5, kita mau hitung berapa total cost accounted for-nya. Kita mulai dari completed and transferred out yang dari work in process beginning. Sama kayak tadi ya, untuk nilai work in process beginning, berarti kita ambil yang ini nih. Nih, kita ambil dari yang atas. Jadi untuk yang transferred in ada 12.250.000, untuk direct material ada 5.760.000, dan untuk yang conversion cost ada 3.120.000. Nah, ini mungkin kasih warna ini ya. Nah, terus setelah itu ada apa lagi? Ada cost added to beginning work in process in current period. Caranya masih sama, kita akan lihat berapa completed and transferred out dari beginning work in process yang ada di step 2. Berarti kita mau cari equivalent unitnya, dan kita akan kalikan dengan cost per equivalent unit. Nah, kalau kita lihat di sini cost added to beginning work in process, berarti kita lihat dari transferred in. Dari transferred in berarti di sini 0 ya. Untuk yang beginning WIP di sini 0. Maka di sini juga 0. Nah, untuk yang bagian direct material berarti di sini kita lihat nih ada 6.000 untuk yang beginning work in process. Maka kita masukin 6.000 dikalikan dengan cost-nya. Cost-nya yaitu 775,2226. Sehingga jadi 4.651.336. Nah, untuk yang conversion cost gimana nih? Sama, kita lihat dari from beginning work in process di bagian conversion cost ada 8.000. Maka kita masukkan nih 8.000 dikalikan dengan yang ini 404,8218, sehingga kita dapat 3.238.574. Nah, kita jumlahin nih. Berarti ini ditambah dengan yang direct material ditambah dengan yang conversion cost. Nih. Sehingga ada 7.889.910. Nah, berarti total from beginning inventory kita jumlahkan nih 21.130.000 ditambah dengan 7.889.910. Maka di sini total from beginning inventory ada 29.019.910. Nah, sekarang started and completed. Started and completed masih sama. Kita akan ambil angka dari step 2 tadi, equivalent unitnya. Equivalent unitnya kita kalikan dengan berapa cost per equivalent dari masing-masing. Nah, kita mulai dari yang transferred in. Yang transferred in tadi equivalent unitnya adalah 53.000. Maka di sini 53.000 kita akan kalikan dengan cost per equivalent unitnya, yaitu 1018,5441. Sehingga di sini jadi 53.982.837. Lalu untuk yang berikutnya, direct material. Direct material berarti kita lihat nih, direct material berapa equivalent unitnya? Berarti ada di sini, ada 53.000 juga. Berarti 53.000 kita kalikan dengan cost per equivalent unitnya, yaitu 775,2226. Sehingga di sini jadi 41.086.798. Dan yang terakhir untuk conversion cost-nya. Conversion cost-nya kita lihat nih, sama ya, 53.000 juga untuk equivalent unitnya. Maka di sini 53.000 kita kalikan dengan cost per equivalent unit dari conversion cost, yaitu 404,8218. Sehingga di sini jadi 21.455.555. Sehingga totalnya, total production cost-nya kita jumlahkan nih. 53 juta ini ditambah dengan 41 juta ditambah dengan 21 juta. Sehingga ada 116.525.191. Ini ya.
Nah, terus setelah itu apa lagi? Setelah itu kita mau cari nih total cost of units completed and transferred out. Caranya gimana? Kita jumlahkan dari total from beginning inventory ditambah dengan started and completed. Sehingga di sini ada 145.545.101. Gitu ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke work in process ending. Work in process ending berarti sama nih caranya. Kita akan cari equivalent unitnya di sini dikalikan dengan cost per equivalent unitnya. Nah, yang sini work in process ending kita lihat nih dari yang transferred in. Yang transferred in work in process endingnya 12.000. Berarti 12.000 dikalikan dengan cost per equivalent unitnya yaitu 1018,5441. Maka di sini ada 12.222.529. Untuk yang direct materialnya, berarti yang work in process endingnya ada di sini 8.400 nih equivalent unitnya. Berarti di sini 8.400 dikalikan dengan cost per equivalent unit yaitu 775,2226. Sehingga di sini udah 6.511.870. Dan untuk conversion cost, kita lihat nih. Equivalent unitnya ada 8.400. Maka 8.400 kita kalikan dengan cost per equivalent unitnya, yaitu 404,8218. Sehingga di sini ada 3.400.503. Nah, maka totalnya untuk total production cost dari work in process ending kita jumlahkan nih 12 juta ditambah dengan 6 juta ditambah dengan 3.400.000. Sehingga totalnya dari work in process ending ada 22.134.902. Nah, selanjutnya untuk total cost accounted for. Total cost accounted for berarti untuk yang total kita jumlahkan dari dari total cost of unit aja nih. Karena dari tadi kan kita dijumlahin nih dari yang atas kan. Nah, berarti sekarang tinggal total cost of units completed and transferred out-nya aja nih. Dari sini ditambah dengan work in process ending. Sehingga di sini ada 167.680.003. Nah, untuk yang transferred in kita jumlahin dari atas nih. Kita jumlahkan dari work in process beginning sampai ke work in process ending. Nih ya. Sehingga di sini ada jadi 78.455.367. Nah, untuk yang direct material juga sama, kita jumlahkan dari work in process beginning sampai work in process ending. Begitu juga untuk yang conversion cost. Sehingga di sini kalau teman-teman lihat lagi, untuk angka ini mirip ya. Walaupun nggak sama persis, tapi angkanya masih mirip-mirip nih. Bedanya cuma beda di belakangnya aja. Cuma beda beberapa perak aja. Antara yang di step 3 dengan yang step 5. Gitu. Nah, ini adalah untuk perhitungannya dari step 1 sampai step 5. Selanjutnya kita akan bikin jurnal. Sama kayak yang tadi di departemen sebelumnya, kita akan catat jurnal nih. Jurnal yang pertama yaitu kita mau catat cost yang terjadi di periode ini atau yang cost edit in current period. Ya, angka yang ini ya. Nah, di sini yang kita masukkan hanya angka direct material dan conversion cost-nya aja. Jadi untuk nilai transferred in kita nggak masukin. Kita cuma masukin di bagian direct material dan conversion cost-nya aja. Berarti kita masukin nih, ada direct material sebesar 52.250.000. Lalu conversion cost-nya berarti yang ini nih, 28.094.635. Nah, berarti di sini jurnalnya adalah work in process pengemasan pada direct material atau accounts payable control pada cash atau various account. Nah, jumlahnya kita jumlahin nih. Sehingga kita dapat 80.344.635. Nah, ini saya kasih notes lagi di sini. Ambil dari cost edit in current period
step 3. Nah, ini saya kasih notes juga, hanya direct material dan conversion cost saja. Oke, ini ya. Nah, jadi di sini ambilnya dari cost edit in current period yang ada di step 3, yang ini hanya direct material dan conversion cost-nya aja. Nah, terus lanjutnya untuk yang jurnal yang kedua, yaitu jurnal untuk transfer dari work in process jadi finished good. Kenapa di sini finished good? Karena di sini kalau teman-teman lihat, dia itu bilang tinggal 30% lagi sebelum siap dijual. Maka berarti setelah dikemas di departemen pengemasan, itu akan lanjut jadi finished good atau barang yang udah siap dijual. Nah, cuma kalau misalkan nanti ternyata ada satu departemen lagi nih, nah ya berarti di sini masih ke work in process departemen berikutnya. Gitu. Tapi biasanya hanya ada 2 departemen aja kayak gitu. Nah, untuk angkanya ambil dari mana? Sama kayak tadi, ambil dari total cost of units completed and transferred out yang ada di step 5 yang ada di sini nih. Ya, jadi yang ada di sini kita ambil nih 145.545.101. Ini. Jadi jurnalnya adalah finished goods control pada work in process pengemasan. Nilainya sebesar 145.545.101. Nah, ini karena tadi sama keterangannya. Oke, kayak gini ya. Jadi ambilnya dari total cost of units completed and transferred out yang ada di step 5. Gitu ya. Nah, ini udah selesai teman-teman untuk problem 6-nya hari ini. Nanti kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja. Terus untuk hari ini akan ada tugas atau ada PR, yaitu teman-teman kerjain soal dari modul problem 5. Yang ini ya. Nah, ini jadi untuk problem 5 akan menjadi PR teman-teman. Nanti saya akan buatin assignment-nya. Untuk yang PR ini pakai metodenya metode Vivo, sesuai yang ada di soal ya. Jadi pakai metode Vivo. Nah, nanti teman-teman kerjain itu harusnya soalnya mirip-mirip sama yang udah dibahas hari ini. Gitu. Oke, jadi kalau misalkan nanti teman-teman punya pertanyaan, silakan langsung ditanyain aja. Kalau misalkan ada yang masih bingung, juga boleh langsung ditanyain aja. Oke, jangan lupa untuk kerjain PR-nya dan kumpulkan di assignment yang nanti akan saya buat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya udah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan.